Ayyuhal hadirun wal hadirat rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah. Walhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita masih merasakan nikmatnya beragam nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat kita dalam keadaan damai, sementara saudara-saudara kita di Palestina mereka diburu oleh rudal-rudal Israel. Anak-anak kita bisa bermain di halaman rumah, bisa bersekolah seperti biasa, sementara anak-anak Palestina mereka tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain, dan seterusnya. Ini adalah sebuah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan mengadakan kajian spesial, kajian khusus seputar Palestina, akar masalah dan apa solusinya. Kenapa kita bahas tema ini padahal di Indonesia juga banyak masalah, harga barang naik, meskipun katanya nurun itu karena daya beli yang turun ya. Karena ini bagian dari bukti keimanan kita bahwa di antara hak muslim atau hak mukmin terhadap mukmin yang lain itu sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman laki-laki maupun orang-orang beriman perempuan, sebahagian mereka itu adalah penolong atas sebahagian yang lain. Dan jika kaum muslimin dimanapun mereka berada, di belahan bumi manapun, selama mereka beriman dan mereka minta pertolongan kepada kita, wajib kita untuk menolong. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Dan jika mereka minta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, wajib atas kalian untuk menolong mereka. Jadi hukumnya wajib Bapak Ibu, peduli terhadap urusan Palestina meskipun nun jauh di sana, itu wajib kita untuk peduli. Tidak boleh kita abai, tidak boleh kita tidak peduli dengan alasan urusan kita juga banyak, urusan keluarga kita, ya anak kita, bangsa dan negara kita, ya sama-sama kita pikirkan. Urusan keluarga kita urus, kemudian urusan kaum muslimin di belahan bumi manapun, paling tidak itu menjadi perhatian kita. Kada boleh kita tidak peduli. Kemudian Nabi kita juga menyatakan matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Jadi Nabi kita perumpamaan orang-orang beriman dalam merasa cinta mereka, kasih sayang mereka, kelemah lembutan mereka itu bagaikan satu tubuh. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana Rasulullah membuat perumpamaan yang itu langsung kita bisa pahami, yang mudah dipahami. Perumpamaan muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu tubuh, matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun, jika salah satu anggota tubuh kita itu ada yang sakit, gigi misalkan, lintuhut misalkan, pinggang kalau bapak-bapak biasanya, mau akhir bulan biasanya bagian belakang sakit juga, kanker, kantong kering. Nah, tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Maka tada'a, dia saling memanggil anggota tubuh ya dengan anggota tubuh yang lain, bisahri wal humma, dengan tidak nyaman tidur dan demam, kan gitu kita. Itu yang kita rasakan, siapapun kita pasti pernah merasakan sakit. Itu pang hikmahnya sakit itu supaya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, supaya kita sadar kita itu makhluk. Amon garing itu masih makhluk. Makanya Fir'aun itu kenapa sampai mengaku Tuhan, karena ratusan tahun inya kada suah garing. Nah, makanya akhirnya inya mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi satu ketika Fir'aun ini tanpa kalah lawan iblis Pak. Iblis datang mengatok lawang Fir'aun, tok 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 tok. Jar iblis dari luar, oh Fir'aun. Siapa di luar? Jar Fir'aun. Aku, jar iblis.
Siapa yang menyambat aku sambat ngaran? Dalam hati iblis munnya dasar Tuhan karena mungkinnya kada tahu siapa aku. Nah itu kada tahu berarti kada bujur Tuhan. Tanpa kalah. Firaun dapatnya iblis. Itu disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Nabi kita juga menasihatkan Bapak Ibu ke kita dalam hadis dari Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Siapa yang bangun di pagi hari dan himmahnya, ya, perhatiannya akan urusan dunia itu lebih besar daripada urusan akhirat, daripada urusan agama, falaysa minallahi fi syai'in, maka tidak ada apa-apa di sisi Allah orang itu. Amal lam yattaqillah, dan siapa yang bangun di pagi hari tidak bertakwa kepada Allah, falaysa minallahi fihi syai'in, tidak ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahtamma bil muslimina 'ammatan falaysa minhum, dan siapa yang bangun di pagi hari tidak ada perhatian terhadap kaum muslimin keseluruhan, falaysa minhum. Ini ada dalam kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim. Jadi mau kadang mau Bapak Ibu kita harus peduli dengan urusan kaum muslimin. Nah, itu bukti bahwa kita itu orang beriman. Jangan sampai kita seperti yang dipadahkan Nabi, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin falaysa minhum. Kita kada terbuat dalam barisan orang-orang beriman. Karena jar Nabi ummati ummati ummati. Bekiau Nabi kita di padang mahsyar timbul kita kada masuk daftar umat Nabi Muhammad. Marga apa? Sebab kita kada peduli, kada begaduh lawan urusan kaum muslimin. Nah, termasuk urusan kaum muslimin Palestina. Ini ada data Bapak Ibu, cukup lawas Bang nih sudah. Sekitar 2 bulan yang lalu gambarnya nih. Jadi disebutkan menurut data setelah 260 hari, hampir setahun, ini sudah lebih setahun. Datanya asyuhada wal mafqudun, orang yang syahid dan hilang itu sudah 47.500. Namun data terakhir yang meninggal itu yang syahid sudah 42.000, yang hilang 10.000, berarti 52.000. Makanya naik terus nih. Setahun sudah. Nah, dari yang 47.000 menurut data ini 15.800-nya atfal. Atfal itu anak-anak. Makanya ada Raudhatul Atfal, ya, taman kanak-kanak. Kemudian 10.400-nya nisa, bebinian. Nah, di situ yang mafqudin, yang hilang 10.000. Jadi banyak angkanya Bapak Ibu sekalian. Padahal Nabi kita madahkan walladzi nafsi biyadihi. Nabi kita bersumpah. Ini artinya urusan penting sampai Nabi memulai dengan sumpah. Nabi tidak mudah bersumpah, tapi kalau beliau bersumpah berarti ini urusan penting. Ujar Nabi kita walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawali dunya. Sungguh terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Dunia ini hancur, di sisi Allah lebih kecil ketimbang terbunuhnya seorang mukmin. Atau sesuai hadis Nabi, terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar, lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Kita rumah aja hancur, bingung. Padahal hancurnya dunia di sisi Allah itu ahwan, lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin. Ini satu, sementara data menyebutkan 42.000 yang sudah terbunuh, yang syahid. Jadi artinya ini perkara besar Pak ya. Ini perkara besar, kada boleh kita anggap sepele. Nah, ini ada gambar menurut satelit tampilan Gaza sebelum dan sesudah perang. Ini sebelum, bagus benar. Sesudah hancur. Ini ada restoran di atasnya itu sebelum dibombardir oleh Israel. Nah, setelahnya juga ini. 1000 masjid hancur. Ini masjid. 1000 masjid di Gaza hancur. 122 sekolah perguruan tinggi hancur. Ribuan rumah hancur. Nah, ini akhirnya sholat
Idul Fitri, Idul Adha mereka di reruntuhan puing-puing bangunan masjid. Ini kubah yang tadi. Kalau coba lihat ke atas, ini kubahnya. Nah ini. Nah mereka sholat di sini. Jadi kita nyaman benar di musola ini, sholat tenang, berkipas, biar kada AC. Bandingkan dengan ini, hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah kita alhamdulillah hujan kada kehujanan, panas kada kepanasan. Alhamdulillah. Nah, apa sebab itu? Ternyata Bapak Ibu kalau kita runut sejarah ke belakang, yang pertama Palestina itu adalah negeri Islam, bagian dari negeri Syam. Nabi banyak menyebut Syam dalam hadis-hadis ini. Syam itu mana? Menwayah ini Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah. 4 negara itu. Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Wah ini Lebanon 4 juga diserang oleh Israel selain Palestina. Nah di masa Nabi, Palestina ini di bawah kerajaan Romawi, Kristen. Lalu pada tahun 637 Masehi ditaklukkan dengan Futuhat Islam, dipimpin Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Palestina diserahkan ya oleh penduduk Palestina lewat pendeta Sopronius ngarannya. Hadir langsung Khalifah Umar bin Khattab. Nah kemudian akhirnya Palestina terus di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah selama 1000 tahun. Hingga akhirnya terjadi Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1917. 1000 tahun Pak Bu di bawah kekuasaan Islam. Nah ini ada kisah tahun 1897 Theodor Herzl, pimpinan Zionis itu menemui khalifah. Ngaran khalifahnya Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani yang kedua. Untuk apa? Membeli tanah Palestina. Saat itu Khilafah Utsmani sedang banyak hutang. Nah, karena terlibat Perang Dunia Pertama. Nah, lalu datanglah Theodor Herzl ini menawari bantuan. Tapi syaratnya tanah Palestina diberikan kepada orang-orang Israel. Apa yang terjadi? Ditolak sidin. Nah ini Pak Bu Theodor Herzl, Bapak Zionis ini orangnya. Nah sementara ini Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Dulu kita enam tuha-tuha ini biasa melihat gambar sidin nih. Di mana Bapak Ibu? Di belakang kotak korek api. Ingatlah biar. Ya lah. Bahari nang korek apinya. Nah, di belakang itu ada gambar Sultan. Iya, Sultan Abdul Hamid. Nah, itu. Apa ucapan Sedin? Ujar Sedin, intinya ujar Sedin, aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah Palestina ini karena ia bukan milikku. Tanah ini adalah hak kaum muslimin. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silahkan simpan saja harta mereka. Jika daulah khilafah Utsmani dimusnahkan suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Jadi Sultan Abdul Hamid ini buahnya saking dimuliakannya sidin ini di Istanbul. Ini ada tram namanya kereta lalu lalang mengangkut penumpang. Nah kubur sidin itu di sini kita ziarah pernah ke makam sidin. Kereta itu kalau melewati pemakaman Sultan Abdul Hamid begemetnya. Kadawani belajar. Ini ada tandanya lampu di situ. Di pinggir jalan jadi sampingnya itu kereta. Karena orang yang dimuliakan di kekhilafan Utsmani. Nah kemudian tadi 1915 sampai 17 terjadi Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama itu Jerman melawan sekutu yaitu Inggris, Prancis dan lain-lain. Khilafah memihak pihak Jerman. Tapi akhirnya kalah perang sehingga akhirnya Palestina menjadi di bawah mandat Inggris. Jadi akhirnya Palestina itu di bawah kontrol Inggris. Ini gambarnya. Nah, Palestina itu wilayah harus benar gambarnya. Nah,
setahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama tadi kan berakhir 1917. Setahun sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, itu ada perjanjian antara Prancis dengan Inggris. Nah, perjanjian itu dinamakan perjanjian Sykes-Picot. Kenapa? Karena perundingan saya itu diwakili oleh Prancis, ya, wakilnya namanya Francois George Picot. Sementara dari Inggris itu wakilnya Mark Sykes. Jadilah perjanjian itu disebut Sykes-Picot. Nah, dalam perjanjian itu mereka sepakat untuk membagi-bagi wilayah khilafah Utsmaniyah. Dibagi-bagi, dipecah belah, Bapak-Ibu. Termasuk Palestina. Palestina itu kemudian diserahkan ke Inggris. Nah, kemudian di tahun 1917, di tahun terakhir Perang Dunia Pertama tadi itu, ada sebuah deklarasi yang sebenarnya itu surat yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri Inggris pada masa pemerintahan David Lloyd George namanya. Nama Menteri Luar Negerinya itu Arthur Balfour. Siapa tadi namanya? Arthur Balfour. Makanya disebut Balfour Declaration. Jadi deklarasi Balfour. Isi deklarasinya ini bukti otentiknya. Ada suratnya. Nah, isinya dia mengatakan nih, pemerintah mulia raja, dia mengirim surat kepada Theodore Herzl, kepada orang-orang Israel, baik pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dan akan melakukan upaya terbaik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini dengan jelas dipahami bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang akan memberikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina. Ringkas cerita begitu, Pak. Jadi Inggris itu intinya memberikan dukungan kepada Yahudi Israel untuk tinggal di Palestina. Ada pertanyaan, kenapa maka Inggris mendukung orang-orang Yahudi? Nah, itu ada penjelasan. Karena ternyata di Perang Dunia Pertama yang memodali Inggris itu orang-orang Yahudi. Jadi biaya perangnya itu didukung oleh orang Yahudi. Makanya Inggris merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi. Bayar jasanya, bayar hutangnya bagaimana? Tadi orang-orang Yahudi dijanjikan tanah Palestina. Ulun betapun kepian. Padahal tadi tanah Palestina didiami siapa, Bapak Ibu? Orang Muslim. 1000 tahun di bawah lindungan kekhilafan Islami. Nah, baru kemudian setelah tadi ya Balfour Declaration, biar perhatikan tuh 2 November 1917, kemudian 29 November masih di bulan yang sama, di akhir bulan United Nation alias Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu memutuskan pembagian wilayah. Israel mendapat 57% dari tanah Palestina, sisanya berarti berapa? 43% untuk kaum muslimin. Adil tidak, Bapak Ibu? Jelas tidak adil. Sebelumnya wilayah itu dikuasai kaum muslimin 100%. Gara-gara khilafah Utsmaniyah kalah perang, wilayahnya dibagi-bagi, tiba-tiba PBB memutuskan orang-orang Israel berhak mendapatkan 57%. Harusnya berapa jatahnya orang-orang Israel, Pak? Berapa harusnya? Harusnya 0%. Karena mereka itu penjajah. Pemilik asal adalah kaum muslimin. Ulun betakon kepian. Belanda ujar 350 tahun menjajah Indonesia. Tiba-tiba jar PBB kadusah gin baklahia. Damai aja sudah. Belanda dapat tanah 60%, orang Jawa, orang Banjar, orang Madura, orang Batak dapat 40%. Adil kadang lebihan. Adil kadang? Ada. Harusnya orang Indonesia dapat berapa persen? 100%. Belanda harusnya apa? 0%. Hengkang harusnya dari bumi Indo. Gitu kalau Pak logikanya. Jujur kada? Masuk kada? Masuk Pak Eko. Ya kalau, nah
Dari sini juga kita tahu persis bahwa ternyata di balik semua ini adalah PBB, Pak. Jadi awal yang menjadi penyokong, pendukung keberadaan Israel di bumi Palestina itu adalah siapa? PBB. Kenapa maka bisa demikian? Karena PBB isinya orang-orang negara-negara kafir penjajah. Ada Inggris di sana, ya kalau ya sekarang ada Amerika di sana. Wajar kalau mereka mengeluarkan aturan yang menguntungkan mereka. Sama hal sekarang, kalau PBB itu kada bujur-bujur mendukung kaum muslimin. Apa bukti tidak bujur-bujur? Resolusi-resolusi itu dianggapnya angin lalu jalan Israel. Lalu PBB menawarkan solusi dua negara. Apian Pak, isi rumah tiba-tiba datang perampok, merampok isi rumah pian. Ujar pian, dah kita berdamai aja gitu. Pian ambil separuh harta kami, pian diami separuh rumah kami, pian yang di muka biar ulun di belakang. Maulah ketulan perampok Pak. Mau kada? Kada mau. Ya Allah. Ujar wali kota, sudah gini berdamai aja kan, terus sabak lahian antara ampun rumah dan perampok, terus sabak lahian biar bagi dua aja rumah nih. Maulah gitu. Kada mau. Jadi sebenarnya PBB ini lah yang jadi awal bercokolnya laknatullah Zionis Israel di bumi Palestina. Jelas ini? Nah kemudian akhirnya karena ada tempat tadi mereka pindah, yang dari Jerman pindah, segala macam dari negara-negara Eropa pindah. Akhirnya 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan negara Israel Raya. Ini Pak, deklarasinya, ini lambang bintang Davidnya, ini foto siapa tadi? Theodor Herzl, Bapak Zionis. Dan ini hari itu juga terbit di koran The Palestine Post, headline-nya, judul besarnya, State of Israel is born. Negara Israel telah berdiri, telah lahir. Ini screenshot dari korannya. Ini tahun 1948. Nah, kemudian ini juga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran penting Bapak Ibu. Di atas itu ada ayat Al-Qur'an, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Jadi kalau hari ini kita lihat kenapa Israel itu kuat, ya, karena didukung oleh Amerika Bapak Ibu. Kalau tidak didukung Amerika, selesai sudah sebenarnya Israel itu. Tentara Israel itu hanya sekitar 850.000 saja. Dan sementara negeri-negeri kaum muslimin, negara-negara Arab sekitar Palestina itu, kalau di jumlah tentaranya ada 2 negara saja itu sudah 1,5 juta jumlah tentaranya. Kalau digabung bisa 2,5 juta. Harusnya melawan yang 850.000 tadi sebentar aja. Apalagi tentara Israel itu terkenal sebagai tentara yang pengecut, penakut. Bubahannya itu sudah dalam tank kedawan keluar. Kayak apa? Bekamih bahira, bepempersnya Pak. Nah di situ bekamih, di situ bahira. Kayak anak ulun yang hanya 3 bulan dah. Makanya disebut Jais Pampers, pasukan Pampers. Artinya apa? Pengecut mereka itu. Ya, stres mereka itu stres. Nah, tapi karena didukung persenjataan oleh Amerika Serikat, akhirnya mereka 1 tahun ini ya, membuat kerusakan di muka bumi. Itu Allah sebutkan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Harusnya orang beriman lebih Pak dari itu. Di awal tadi sudah kami kutip wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman itu harusnya menyokong, mendukung, membantu muslim dengan muslim yang lain. Ini terbalik hari ini. Orang kafir bersatu padu, saling sokong menyokong, saling menguatkan, umat Islam tercerai-berai. Betul tidak? Nah, akhirnya gelombang migrasi, perpindahan Zionis itu terus terjadi. Karena sudah punya negara, yang dari Mesir, Egypt pindah, sini angkanya, yang dari Irak, Syria, Rusia, Turki, Lebanon, Tunisia, Algeria, Maroko pindah ke sini mereka.
Akhirnya ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini, pian bisa lihat angkanya. Wilayah hijau ini wilayah kaum muslimin tahun 1946 masih segini. Yahudi ini yang putih. Tahun 47 makin banyak. Rentang waktu 49 sampai 67 itu makin banyak dikuasai Zionis. Tahun 2000-an ke atas sampai sekarang itu sisa Gaza, tepi barat, Rafah, sini perbatasan Mesir. Tinggal sedikit, sangat sedikit. Jadi memang niatnya orang-orang Zionis Israel itu, Pak, ini mau diputihkan semua, hijaunya ini mau dihilangkan semua. Itu target mereka. Ya, itu target mereka karena mereka meyakini, ya menurut kitab mereka, namanya kitab Talmud, bahwa ini tanah yang dijanjikan buat mereka. Bahkan di bawah Masjidil Aqsa itu menurut keyakinan mereka ada the Temple of Solomon, ada kuilnya Nabi Sulaiman. Itu menurut keyakinan mereka. Kalau mereka menemukan kuil Nabi Sulaiman itu, mereka punya kekayaan yang besar. Dan menurut keyakinan mereka, mereka akan menjadi pemimpin dunia. Makanya hendak dihancurkannya itu komplek Masjidil Aqsa. Karena hendak tadi, menurut keyakinan mereka ada kuil Nabi Sulaiman. Jadi memang target mereka itu kaum muslimin itu dihabisi, dihilangkan. Tidak ada sama sekali, 0%. Mereka ingin berkuasa sepenuhnya atas tanah Palestina. Jadi kalau hendak membagi wilayah itu mustahil karena memang mereka niatnya hendak menghabisi. Baik. Kita lanjut. Nah, dari paparan sejarah tadi berarti ada satu kesimpulan Bapak Ibu, bahwa akar masalah Palestina itu adalah perampasan tanah milik umat Islam oleh orang Yahudi yang didukung oleh negara-negara kafir barat. Siapa saja? Dulu Inggris, Prancis, sekarang Amerika Serikat. Inggris juga mendukung sampai sekarang. Sampai sekarang masih mendukung. Nah, eksistensi atau keberadaan negara Israel itulah yang menjadi sumber masalah. Ibarat penyakit, ini penyakit kanker ganas di tubuh umat Islam yang wajib dibuang dari tubuh umat Islam. Jadi makanya kemarin kami aksi Bapak Ibu hari Ahad di Sabila. Kami sampaikan di situ bahwa qadiyah Palestiniyah, persoalan Palestina itu adalah qadiyatul wujud, ya, bukan qadiyatul hudud. Persoalan Palestina itu adalah qadiyatul wujud, persoalan keberadaan penjajah Israel Zionis di tanah kaum muslimin, bukan soal qadiyatul hudud, bukan soal masalah perbatasan lalu solusinya pembagian wilayah, ya, sehingga tawarannya adalah solusi dua negara. Bukan itu persoalannya ada penjajah datang ke rumah kita, datang ke kampung kita, dan datang ke negeri kita. Mestinya sikap kaum muslimin dimanapun berada itu seperti sikap Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, ya, Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, ya, ini berperang, berjihad melawan, mengusir penjajah. Nah, maka lalu kalau begitu solusinya apa? Solusinya ya diusir Palestina. Apa? Israel maksudnya, Palestina. Diusir orang-orang Israel, penjajah itu. Atau kalaupun mereka tetap tinggal di sana, itu harus di bawah kontrol kaum muslimin. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan hari ini? Satu, menolong muslim Palestina semampu kita. Itu yang selemah-lemah yang kita bisa lakukan. Doa, jangan pernah pagat. Kita berdoa, Allahumma sallim ikhwanal muslimina fi Palestin. Ya, Allahumma sallim ikhwanal muslimin al-mustad'afin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana fi kulli makan, fi kulli sa'idil biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hadirin insyaallah orang saleh dan salehah bertangan. Doanya diijabah oleh Allah taala. Maka pian ulun bertitip pesan jangan pagat mendoakan saudara kita di Palestina di waktu-waktu mustajab. Ya, satu fi kulli duburis shalah, setiap tuntung salat. Yang kedua fi jawfil lail, di sepertiga malam terakhir, itu waktu paling afdal. Kemudian di sujud-sujud pian, apalagi di antara pian mungkin ada yang hendak berangkat umroh. Nah, di tempat-tempat mustajab itu doakan saudara kita di Palestina. Kemudian kalau ada donasi, buka donasi. Oh, ini kalau untuk yang kesehatan, kirim alat kesehatan, tenaga kesehatan, termasuk tetap ribut di sosial media. Yang punya handphone,
share di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Meskipun Bapak Ibu ribut di sosmed nih gini, berat juga hari ini. Kami malam Jumat kemarin itu diskusi di channel YouTube Banua Syariah, diskusi masalah Palestina. Berapa hari kemudian dihapusnya video itu oleh Ampun YouTube. Ampun bubahannya Bang. Ya, ampun bubahannya. Berdakwah di lapak buahnya, dihambur buahnya. Dihapusnya. Jadi wah ini menyebut kata Hamas saja. Nah ini bisa dihapus nih karena menyambat kata Hamas. Itu dihapusnya. Jadi karena itu media-media ampun buahnya. Makanya mon kawatu umat Islam yang pintar-pintar, yang cerdas, yang ahli IT, ulah Bang seorang. Lalu kita boikot itu akun-akun buahannya itu. Ya. Lalu kita besarkan yang ampun kaum muslimin seorang. Nah ini mun ulun kada ahlinya Bang, tapi ngerti. Yang ahli ini mudahan sampai nih kepada yang ahli-ahli itu. Coba dibuat, lalu kita boikot ampun buahnya, kita besarkan ampun kita aja. Nah ini tahun lalu beberapa minggu setelah, beberapa pekan setelah itu 7 Oktober kita ngumpul nih di Masjid Hasanuddin Majdi, para asatid, ya, para muhibbin, jamaah hadir, ya, donasi untuk Palestina saat itu. Kemudian bagi negara mestinya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik karena relasi atau hubungan dengan negara penjajah itu satu aja Pak, perang. Yang namanya perang, ya kita tidak mungkin bekerja sama dengan musuh. Harusnya Indonesia itu bersikap tegas dengan cara apa? Memutus hubungan diplomatik. Memang Indonesia belum ada hubungan ini, tapi untuk negeri-negeri muslim yang lain mestinya melakukan ini, yakni memutus hubungan diplomatik. Nah, kemudian solusi masalah Palestina tadi sebagaimana kami sebut itu adalah persoalan qadiyatul wujud, keberadaan penjajah di bumi Palestina. Maka berarti harus diusir. Dan Yahudi Israel itu Pak Bu mereka itu tidak mengerti bahasa diplomasi, mereka tidak mengerti bahasa perdamaian, ya, mereka itu cuma mengerti bahasa kekerasan. Jangankan kita, para nabi saja mereka bunuh. Siapa menghabarkan Allah Ta'ala pian baca Quran, di Quran disebut bahwa mereka, ya, ujar Allah Ta'ala, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sekelompok para nabi itu mereka dustakan. Kalian dustakan wahai orang-orang Bani Israel. Sekelompok yang lain kalian bunuh. Jadi mereka ini hanya mengerti satu bahasa, yaitu bahasa kekerasan. Maka mestinya umat Islam ini juga balas itu, ya, kita balas, ya, karena mereka dengan senjata, ya kita balas juga dengan senjata. Diusir dari bumi yang diberkahi, yakni Palestina. Dan kaum muslim ini jumlahnya banyak. Ini kada terbaca gitulah. Malaysia ini misalkan jumlah tentaranya Bapak Ibu 1,1 juta personel itu, tentara aktif. Ya, kemudian Pakistan itu 654.000 personel. Kemudian ini mana ini? Iran itu 619.000, Mesir 438.000, Indonesia 395.000. Ini yang terupdate 440.000. Turki 365.000 dan seterusnya. Jumlahnya ini banyak. Sering ulang sampaikan begini, orang-orang Israel itu Pak Bu jumlahnya cuma 10 juta. Kaum muslimin itu 2 miliar. 10 juta banding 2 miliar. Satu banding berapa itu? 200, ya kan? 1 banding 200. Padahal muslim itu disebut dalam Quran, ya, seorang mukmin yang kuat itu bisa mengalahkan ratusan, ya. Ini muslimnya yang 200, orang Zionis Israelnya 1. Harusnya lebih gagah perkasa untuk mengalahkan. Nah, masalahnya nanti kita bahas. Dan ini jihad fisabilillah ini perintah Allah, solusi syar'i. Dalam Quran disebutkan wa qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Mereka yang duluan memerangi, ya kita. Jadi begini Bapak Ibu, ada yang ngomong begini. Ini Israel ini menyerang Palestina itu kan gara-gara Hamas menembus
batas pertahanan mereka pada tanggal 7 Oktober 2023, 1 tahun yang lalu. Nah, gara-gara Hamas menyerang, makanya diserang. Nah, jadi yang salah siapa? Hamas. Itu ada yang ngomong begitu di sosial media, diopinikan begitu. Mereka lupa Hamas ini hanya membela diri. Palestina ini hanya membela diri karena Palestina ini dijajah sejak tahun 19 berapa tadi? 48 dari 46 pada seterusnya. Nah, lalu selama sekian tahun Hamas itu tiarap gitu, sengaja ya. Sampai akhirnya mereka melakukan serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober. Jadi harusnya itu jangan dilepaskan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, itu. Ini disalahkan Hamasnya. Nah, kalau kita melihat berita dari Nabi, Bapak Ibu, nih kita baca nih hadis Nabi. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Jarir an Umarah ibnu Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, kata Nabi kita, la taqumus saah, tidak terjadi hari kiamat. Berarti kan tidak akan terjadi hari kiamat hatta tuqatilul yahud, hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Kalimatnya kalian memerangi orang-orang Yahudi. Jadi tidak akan terjadi kiamat kalau kita tidak memerangi orang Yahudi. Hatta yaqulul hajaru wara'ahu, hingga berkatalah batu di belakangnya. Ya, ada wara'ahul yahudiyu, di belakangnya ada orang Yahudi. Ya muslim, hadza yahudiyun wara'i faqtuluh. Wahai muslim, dalam riwayat lain, wa ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku, faqtuluh, bunuh dia. Jadi di akhir zaman itu memang perang skenarionya Bapak Ibu, antara kaum muslimin dengan orang Zionis Israel. Jadi nggak ada bahasanya perdamaian dengan mereka. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sudah mengatakan akhir zaman itu memang perang. Maka siap tidak siap, kita harus siap dan harus menyiapkan diri. Dan menurut kabar hadis Nabi ini, kita yang menang, orang beriman yang menang. Mereka berlari, mereka sembunyi di balik batu dan pohon. Tapi ternyata batu dan pohon berpihak kepada orang yang beriman. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa batu dan pohon itu berpihak kepada orang beriman? Karena batu dan pohon itu, Pak Bu, hari ini juga jadi korban keganasan orang-orang Yahudi. Rumah sekian ribu hancur, bangunan sekian ribu hancur, itu kan batu semua itu. Pohon kurma, pohon zaitun rusak, udaranya rusak karena Israel menggunakan nuklir. Jadi mereka itu juga terzalimi, bukan hanya orang manusia, bukan hanya hewan, tapi bahkan benda tidak hidup pun seperti batu-batuan itu juga terzalimi. Maka wajar kalau akhir zaman mereka lalu berpihak kepada kaum muslimin. Nah, cuma persoalannya ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya. Ini penguasa-penguasa Arab. Ini karikatur tapi bener ini. Mereka hanya menyaksikan ketika Al-Aqsa dibombardir oleh Israel. Nah, ini Perdana Menteri ya Israel namanya Netanyahu lagi mengasuh penguasa-penguasa Arab. Di Wuhan jarang banjar tuh, digendongnya tuh lihat bulannya. Itu tamsil Bapak Ibu, ini karikatur. Ternyata penguasa-penguasa Arab hari ini itu menjadi ya anak asuhan, bonekanya ya Zionis Israel. Jadi susah berharap kepada mereka. Ada seorang ulama Mesir namanya Muhammad Al-Ghazali. Ini tokoh besar terkenal di Mesir. Ya, beliau pernah mengatakan begini, "Inna zawala Israila qad yasbuquhu zawalu anzimati Arabiyah," kata beliau. Sesungguhnya lenyapnya entitas Israel itu sungguh ya akan dimulai dengan lenyapnya entitas negeri-negeri Arab. Ya, negara-negara Arab. Ya. Karena negeri-negeri Arab itulah hari ini yang menyokong. Bahkan ini
negeri-negeri Arab itu ada yang memberikan jalur daratnya Bu untuk persenjataan logistik Israel. Yang andai mereka lewat Laut Merah itu harus mengeliling, perlu waktu sampai 2 bulan. Tapi karena lewat jalur darat, akhirnya mereka bisa lebih cepat. Nah, ini pengkhianatan. Ulun katakan pengkhianatan dari penguasa-penguasa Arab. Maka ringkasnya berarti dari negeri-negeri Arab, penguasa-penguasa Arab hari ini nyaris tidak ada yang bisa diharapkan. Maka solusi terakhir atas persoalan Palestina sekaligus ini menjadi solusi tuntas. Kaum muslimin itu mesti bersatu, melebur menjadi satu umat, to be one ummah. Karena kita punya Tuhan yang satu, kitab yang satu, kitab Al-Quran, Nabi kita satu, Nabi Muhammad, kiblat kita satu, mestinya kita juga punya satu negara seperti dulu. Seperti dulu ketika khilafah Islamiyah masih tegak, Palestina terjaga. Tadi di awal tausiah, bagaimana Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani berdiri tegak ya untuk membela, menjaga tanah Palestina. Maka terakhir Bapak Ibu, ini renungan untuk kita semua. Abu Ubaidah, ini juru bicara Hamas, sudah lama gak tampil beliau ini. Kita tidak tahu bagaimana keadaan beliau, apakah masih hidup ataukah telah menemukan syahidnya. Tapi ulun pantau beberapa bulan terakhir kita tidak mendengar lagi rilis beliau. Biasanya beliau rutin ya, Abu Ubaidah ini menyebutkan sekian tentara Zionis yang terbunuh, sekian tanknya, dilaporkan terus oleh beliau. Tapi akhir-akhir ini kita tidak dengar. Ya, beberapa tokoh-tokoh Hamas memang satu persatu sudah menemukan syahidnya. Beliau pernah mengatakan begini, jaga wudhu kalian, kata beliau, karena sebentar lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Amin Allahumma. Tapi ini ada pesan juga Bapak Ibu, wudhu itu kan toharoh. Toharoh itu membersihkan zahiran wa batinan. Bahwa umat Islam mestinya hari ini membersihkan zahirnya dan juga membersihkan batinnya, terikat pada syariat Allah, berjuang untuk menegakkan Allah, agama Allah, karena dengan begitu kemenangan akan Allah berikan. Dan ketika itulah Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan. Mudah-mudahan kita bisa sampai di sini dalam keadaan aman, damai, dikuasai kaum muslimin, bisa ngopi-ngopi bareng di sini. Ini ada yang sudah ya, murid ulun di Samarinda sudah sampai Al-Aqsa beberapa bulan lalu. Dia sudah nulis di HP-nya itu, Ustadz Wahyudi Ibnu Yusuf, salam dari Masjidil Aqsa. Ini isyarat, mudahan sampai juga ke sana. Amin Allahumma. Amin. Nah, demikian bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak lupa ya. Jadi pesan malam hari ini adalah kajian spesial kita malam hari, kita tidak lupa dengan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah setahun berlalu, ada yang sudah bosan mendengar berita tentang Palestina, ada yang sudah lupa, sudah sibuk dengan pilkada, sudah sibuk dengan calon-calonnya, ya, sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, kami hadir di sini untuk mengingatkan kembali bahwa ada satu persoalan di negeri kaum muslimin di wilayah Palestina yang mestinya jadi perhatian kita semua. Ya, termasuk tadi jaga wudhu kita, perjuangkan syariat Allah, tegakkan hukum Allah, tegakkan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Karena dengan khilafah itulah kaum muslimin akan bersatu. Dengan khilafah itulah khalifah akan mengomando kaum muslimin, mengomando jihadul akbar, untuk mengomando para juyushul muslimin, tentara-tentara kaum muslimin, untuk bergerak serentak dengan gagah berani membebaskan bumi Aqsa, membebaskan bumi Palestina. Takbir. Mudah-mudahan itu dalam waktu yang tak lama lagi. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama
ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم سلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في لبنان. اللهم سلم إخواننا في سوريا. اللهم سلم إخواننا في إندونيسيا. اللهم سلم إخواننا في كل مكان في كل سائر البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعل لنا من العاملين المخلصين لإقامتها يا مجيب السائلين. اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun mohon ampun, mohon